untuk menjatuhkan pidana, selain melihat perbuatan, perbuatan berarti actus reusnya. Jadi perbuatan itu sesuatu yang lahiriah dilakukan. Berarti misalnya orang itu melakukan pembunuhan, orang itu melakukan pencurian, itu sesuatu yang bisa kita lihat. Selain melihat itu, orang tersebut juga harus bersalah atau mempunyai kesalahan. Kesalahan itu adanya di dalam dirinya. Jadi kesalahan itu ada dalam dirinya, yang mana hukum pidana itu tidak hanya melihat pada perbuatan yang lahir ya terjadi. Orang membunuh, orang memperkosa, orang memukul, orang mencuri, itu perbuatan yang lahir ya bisa terlihat. Tapi di samping itu, hukum pidana itu juga mempertimbangkan kesalahan yang dimiliki dari dalam diri si pelaku. Ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam kesalahan. Yang pertama adanya kemampuan bertanggung jawab, kemudian adanya kesengajaan dan ataupun dolus yang disebut dengan dolus, dan juga kealpaan ataupun culpa, dan tidak ada alasan pemaaf. Jadi seseorang itu akan memiliki kesalahan kalau dia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dia manusia normal, dia sudah dewasa, kemudian ada kesalahan pada dirinya baik dalam bentuk dolus ataupun dalam bentuk culpa, dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar dari perbuatannya tersebut. Nah, secara teoretikal, kesalahan itu bisa kita lihat dalam pengertian-pengertian, misalnya pengertian psikologis. Kesalahan dipandang sebagai hubungan psikologis atau batin antara pembuat dan perbuatannya. Ini seperti yang disampaikan oleh Simons. Yang kedua, bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Sengajaan berarti menghendaki perbuatannya dan segala akibatnya, sedangkan kealpaan tidak menghendaki akibatnya. Jadi kesengajaan itu dia perbuatannya dia menghendakinya dan juga akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Kalau kealfaan itu dia tidak menghendaki akibatnya, tapi perbuatannya dia lakukan. Sedangkan secara normatif, kesalahan itu adalah menentukan tidak hanya berdasarkan sikap batin, tapi harus ada unsur penilaian normatif. Normatif berarti berdasarkan undang-undang atau hukum. Penilaian normatif itu penilaian dari luar dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat. Apa yang seharusnya diperbuat oleh masyarakat. Jadi tadi kayak misalnya, masyarakat kita berpandangan bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita, misalnya dilarang untuk melakukan pelecehan seksual. Megang-megang dada perempuan, suka-suka kita kan nggak boleh. Jadi pada prinsipnya secara umum masyarakat berpandangan perbuatan itu adalah perbuatan tercela secara normatif. Secara batiniah seseorang yang memiliki niat untuk melakukan perbuatan itu dan dia wujudkan perbuatan itu, maka dia dianggap memiliki kesalahan pada dirinya. Jadi kesalahan itu berada pada ukuran-ukuran yang dipandang lazim oleh masyarakat secara luas. Itu kalau pandangan psikologis ini dipandang sebagai sesuatu yang lebih subjektif, sedangkan pandangan normatif melihatnya dari ukuran yang lebih luas dari masyarakat. Nah, menurut Meisger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Jadi ketercelaan. Jadi kesalahan itulah yang menjadikan dasar di perbuatan itu dapat dicela. Kemudian menurut Simon, syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak untuk melakukan tindak pidana, kehendak dari dalam dirinya. Kemudian Pompe melihat sifat melawan hukum adalah dari segi luarnya, sedangkan kesalahan itu adalah dari sisi dalamnya seseorang. Itu akibat yang dicelakan kepada dirinya. Selanjutnya Mulyatno menyatakan untuk adanya kesalahan, pertama harus ada sifat melawan hukum, berarti ada perbuatan actus reus, ada perbuatan pidana yang dilanggar. Kemudian orang itu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, kemudian dia memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan ataupun kealfaan, dan tidak ada alasan pemaaf pada dirinya. Selanjutnya kita lihat poin kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab menurut Simons adalah jika jiwanya sehat, yaitu mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atau kemampuan bertanggung jawab itu sangat terkait dengan kemampuan akal sehatnya.
orang yang memiliki akal sehat dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab. Karena apa? Karena dengan akal sehat itu dia menyadari perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak. Dan dengan akal sehatnya itu dia bisa memiliki kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Jadi kalau misalnya Anda mengetahui konsekuensi dari Anda melakukan pemerkosaan, tapi despite Anda mengetahui konsekuensi tersebut, Anda tetap melakukannya, kesadaran akal Anda itulah yang dicela. Tapi kalau orang gila melempar orang lain, ya dia gila gitu. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Van Hemel, suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan kecerdasan yang membawa 3 kemampuan. Pertama, ia mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri. Dia mampu menyadari bahwa perbuatannya itu tidak boleh dilakukan. Kemudian dia mampu untuk menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Jadi ada 3 poin penting menurut Hannah Hemel. Pertama, dia mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatannya. Jadi dia mengerti nilai-nilai tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk. Perbuatan melawan hukum dengan perbuatan tidak melawan hukum. Membunuh dengan tidak membunuh. Mencuri dengan tidak mencuri. Kemudian ikut kuliah atau tidak ikut kuliah itu juga ada konsekuensi perbuatan akibat-akibat yang Anda sadari. Mana yang baik dan benar. Anda sadar itu. Gitu. Yang kedua, Anda mengetahui akibat dari konsekuensi masing-masing pilihan yang Anda ambil. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibolehkan. Kemudian dia bisa berkehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Artinya gini, berkehendak itu kan misalnya dia pengen ikut kuliah, tapi ternyata jaringannya tidak memungkinkan untuk bisa ikut kuliah. Jadi itu sesuatu di luar kehendak dirinya. Maka yang dipersalahkan adalah dalam hal ini dia tidak bisa dipersalahkan. Dalam hal ini dia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena dia tidak bisa tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Dia sadar bahwa dia harus ikut kuliah, tapi kemudian ada sesuatu yang memang memaksa dia untuk tidak bisa ikut kuliah karena misalnya jaringan yang tidak memungkinkan atau kuotanya yang habis karena dia tidak punya uang untuk menambah kuota dan anything else. Jadi ada beberapa poin Van Hemel sebutkan di sini. Pertama, dia menyadari nilai-nilai baik dan buruk. Yang kedua, dia menyadari konsekuensi dari nilai-nilai yang diambil tersebut. Yang ketiga, dia bisa merealisasikan kehendak tersebut sesuai dengan kesadaran yang dia miliki tadi. Selanjutnya, menurut Memory Van Collecting itu kayak penjelasan KUHP-nya Belanda. Jadi karena KUHP kita masih merujuk kepada KUHP Belanda, maka masih dijadikan sebagai dasar karena pembahasan tentang kemampuan bertanggung jawab menurut MVT. Tidak ada kemampuan apabila tidak ada kebebasan memilih antara berbuat dan tidak berbuat tadi. Jadi kalau misalnya dia sebenarnya tahu dia harusnya tidak membunuh, tapi dalam hal ini dia melakukan pembunuhan karena dia membela diri dan hartanya dan keluarganya misalnya, jadi itu bukan dianggap sebagai kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Ini kayak orang gila tadi. Jadi ada kondisi tidak ada kemampuan bertanggung jawab apabila pertama katanya dia tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara perbuatan yang bisa diambil dan tidak bisa diambil. Jadi dia melakukan perbuatan itu bukan karena kehendak bebas dari dirinya, bukan karena free will dari dirinya. Yang kedua, dia tidak bisa menginsyafi perbuatannya. Dia nggak bisa menyadari perbuatannya itu karena dia gila, karena akalnya miring dan segala macam. Karena mau lihat nol. Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada, pertama, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum. Jadi kalau dia adalah manusia yang bisa membedakan antara ini baik, ini buruk, ini perbuatan melawan hukum dengan ini perbuatan yang sesuai dengan hukum, maka dia adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Yang kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Jadi dia juga memiliki kemampuan untuk merealisasikan apa yang dia sadari sebagai kebaikan dan apa yang dia sadari sebagai sesuatu yang tidak baik tadi. Jadi kalau sesuatu perbuatan itu bukan karena kehendak yang dia sadari tadi, tapi karena sesuatu di luar dirinya, maka itu bisa dianggap sebagai kondisi yang mana dia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Izin bertanya, Bu. Apa sih? TV-nya error. Minta tolong kakak gitu.
Ya udah, you do something else lah. Sorry ya Fikri. Oh iya Bu, bisa sekarang Bu. Ya, lanjut tadi anak saya. Kalau misalkan orang yang menderita kleptomania itu gimana Bu? Yang ada kecenderungan untuk mencuri milik orang lain gitu. Ya. Itu apakah dia punya kemampuan bertanggung jawab apa enggak kalau kayak gitu? Oke, kita akan membahas tentang itu nanti di bagian kemampuan bertanggung jawab sebagian. Nanti kita lihat ya. Baik, saya keep dulu pertanyaannya Fikri. Kita nanti akan masuk ke bagian itu terkait dengan di mana kondisi-kondisi tertentu orang secara psikologis terganggu jiwanya, tapi dia sebenarnya dalam kondisi biasa-biasa aja, dia manusia normal gitu ya. Oke, itu adalah bagian dari penyakit psikologi yang juga nanti kita bahas. Nah, kita sekarang masuk ke pasal 44 KUHP yang terkait dengan kemampuan bertanggung jawab. Tolong dibacain Fikri pasal 44 KUHP Fikri. Kamu punya KUHP nggak di situ? Ada Bu. Pasal 44. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. 3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Oke, jadi kalau menurut pasal 44 ini, seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana itu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Nah, jadi statementnya di sini jelas oleh KUHP bahwa orang yang sakit jiwa, orang yang gila, dan karena ada penyakit-penyakit tertentu dalam dirinya, atau karena terganggu jiwanya, maka pada prinsipnya dia tidak bisa dipidana. Dan kalaupun misalnya dia dinyatakan sakit jiwa, bukannya dia berarti bebas juga, tapi dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi itu memang dia memang tidak dipidana, tapi pada prinsipnya dia kemudian diobatinya bukan dengan di penjara gitu, tapi dengan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, jadi pada prinsipnya menurut pasal 44 orang yang terganggu jiwanya dan cacat pertumbuhannya karena jiwanya. Jadi kemampuannya untuk membedakan baik dan buruk itu terganggu, baik karena memang cacat secara fisiknya maupun karena otaknya terganggu gitu. Saraf-sarafnya itu ada yang putus lah, sarafnya tidak terbentuk dengan sempurna lah, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak dipikirkan dengan akal yang sehat, atau karena kondisi penyakit-penyakit tertentu yang membuat akalnya tidak berpikir sebagaimana harusnya. Yes, Angeline? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Tadi apabila seseorang yang cacat jiwanya, maka dia dimasukkan dulu ya Bu ke rumah sakit. Nah, apakah setelah dia sudah sehat dan keluar dari rumah sakit, proses pemidanaannya itu dilanjutkan lagi, Bu? Enggak dong, kan karena dia pada saat melakukan perbuatan tersebut, dia memang dalam kondisi sakit jiwa. Sebagaimana kita tadi sebagaimana kita bahas bahwa harus ada hubungan sedemikian rupa antara kondisi kejiwaan seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi pada saat dia melakukan perbuatan itu, dia tidak memiliki koneksi antara pikiran dia dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi tidak ada ketercelaan dari perbuatan tersebut karena memang dia gila. Itu. Jadi apakah kemudian setelah dia masuk rumah sakit jiwa dia udah sembuh, dia dipidana karena perbuatan yang dia lakukan pada saat dia gila? Tidak. Tapi kalau kemudian dia setelah masuk rumah sakit jiwa dia sembuh, terus setelah dia sembuh dia melakukan tindak pidana, baru dia dipertanggungjawabkan. Tapi orang gila itu bisa sembuh nggak sih? Saya nggak pernah dengar orang gila sembuh sih. Unless dia penyakitnya bukan penyakit gila secara karena pertumbuhannya yang cacat itu ya.
Kalau pertumbuhannya cacat itu kan berarti sesuatu yang memang ada saraf-saraf yang nggak terbentuk dengan baik dalam dirinya gitu. Which itu berarti dia sudah gila aja udah selamanya gitu. Kecuali karena memang penyakit-penyakit psikologis tadi, misalnya kleptomania gitu, atau karena dia sangat terganggu karena dia habis melahirkan sehingga dia sangat stres sehingga dia akhirnya melakukan pembunuhan terhadap bayinya. Itu kan penyakit psikologis gitu, bukan penyakit karena dia otaknya itu emang udah putus sarafnya gitu. Bisa bertanya, Mem? Mutia dulu yang belum raise hand. Silakan Muti. Jadi gini Mem, Mutia ingin tahu apakah di dalam kemampuan bertanggung jawab ini ada batasan umurnya seperti kategori dewasa dalam hukum perdata gitu Mem? Oke. Dalam hukum pidana kita kalau kita bicara terhadap anak ya, berarti ya. Kalau anak kita hukum pidananya menggunakan hukum pidana untuk sistem peradilan pidana anak, SPPA. Pada prinsipnya, yang dikatakan dengan anak itu adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, menurut hukum Indonesia. Jadi kalau dia sudah berumur 18 tahun, Anda umurnya berapa sekarang? 19, Mem. 19. Nah, berarti Anda bukan anak-anak lagi. Anda adalah manusia dewasa yang bertanggung jawab secara penuh terhadap keputusan apapun yang Anda ambil dalam hidup Anda. Kalau Anda melakukan pembunuhan, ya Anda bisa dimasukkan ke penjara dan dipertanggungjawabkan secara penuh terhadap perbuatan tersebut. Bagaimana dengan anak-anak yang bawah 18 tahun? Menurut SPPA yang dapat diproses dalam hukum acara pidana. Bentar ya. You can go inside. No, you want watch here. Okay. Anak-anak itu dikelompokkan menjadi anak-anak yang berumur 12 sampai 18, anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun. Alisa di kamar aja gitu. Nah, untuk anak-anak yang berumur 12 sampai 18 itu bisa diproses dalam hukum pidana. Dalam artian dia bisa dipersidangkan dalam hukum pidana dan bisa dijatuhi sanksi pidana meskipun ada pengkhususan dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak. Tapi pada prinsipnya anak-anak yang berumur 12 sampai 18 tahun itu bisa diproses, bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Tapi anak-anak yang berada 12 tahun ke bawah ketika dia melakukan tindak pidana, pada prinsipnya dia prosesnya adalah restoratif justice, di mana penyelesaiannya hanya antara pelaku, korban, dan keluarga korban. Dan sanksi pidananya pun adalah dikembalikan kepada orang tua, dibina kepada orang tua. Ataupun diberikan pendidikan. Intinya putusan hakimnya adalah bukan dimasukkan ke penjara. Dan proses hukumnya bukan proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, persidangan. Dia nggak melalui proses persidangan untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Tapi anak-anak berumur 12 sampai 18 tahun, dia pada prinsipnya dia bisa diproses dalam hukum pidana, tapi proses beracaranya berbeda. Penyidiknya penyidik anak yang mengerti dengan kondisi kejiwaan anak, penuntutnya juga penuntut anak, hakimnya juga hakim anak, sehingga mereka mengerti dengan kondisi psikologis anak. Putusan hakim pun untuk sanksi pidana pun berbeda dengan dewasa. Yang mana anak-anak itu setengah dari orang dewasa. Dan ketentuan minimum khusus tidak berlaku bagi anak. Kalau misalnya dia melanggar undang-undang khusus ya, undang-undang hukum pidana khusus. Jadi gitu, Mutia. Pada prinsipnya anak-anak yang bisa dipertanggungjawabkan hanya 12 sampai 18 tahun, tapi dengan pengkhususan perlakuan khusus dalam beracaranya, hukum pidana formilnya maupun dalam penjatuhan sanksi pidananya, substantif criminal law-nya. Terima kasih, Mem. Mutia. Ya, Riyad. Izin bertanya. Tadi sebelum Riyad kayaknya ada yang bertanya dulu deh. Bangun, Mun. Silakan bangun. Iya, Mem. Menyangkut pasal 44 KUHP tadi, Mem, kan ada tuh misalnya kalau itu yang di pasal 44 itu masalah gangguan kejiwaan gitu, Mem. Kalau misalnya Bangun pernah baca buku tentang pertanggungjawaban pidana terhadap psikopat gitu, tapi berdasarkan buku atau jurnal itu disimpulkan kalau terhadap psikopat itu bisa dipidana, Mem, karena itu bukan termasuk gangguan kejiwaan melainkan sifat antisosial gitu yang bersifat agresif gitu. Kalau menurut Mem gimana tuh, Mem? Oke, psikopat yang dimaksudkan di sini seperti apa nih? Ya misalnya kayak di Inggris itu kan Mem ada kayak gerombolan-gerombolan orang
Tapi mereka itu orangnya kayak bisa membantai gitu, misalnya polisi dibantai bersama-sama, tetapi mereka itu memang kayak gitulah, memang sifat mereka itu memang kayak gitu. Jadi ada yang bilang mereka memang gangguan kejiwaan, tetapi kalau dilihat secara keseluruhan mereka itu memang punya penyakit tersendiri gitu, Mem. Jadi pertanyaannya, apakah psikopat itu dalam hukum pidana masuk dalam pasal 44 terkait dengan kemampuan bertanggung jawab gitu ya? Ya, apakah bisa dipertanggungjawabkan tepatnya, Mem? Oke. Psikopat dalam pengertian psikologis saya tidak terlalu paham, tapi pada prinsipnya di Indonesia nggak ada istilah psikopat dalam alasan pemaaf terhadap kesalahan seseorang. Jadi kalau dia melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan berantai, apalagi dia melakukan banyak pembunuhan, itu pada prinsipnya ya dia adalah seseorang yang dapat dicela dalam hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sama kayak maniak seks. Itu kan pada prinsipnya penyakit juga kan. Tapi terus kita maafkan dia, terus kita masukkan ke rumah sakit jiwa kan enggak. Tapi dia justru dipidana dengan pidana yang lebih berat. Di samping penjara dia bahkan dikebiri kimia gitu. Jadi apakah psikopat dalam hukum pidana Indonesia dianggap sebagai alasan yang membuat dia tidak mampu bertanggung jawab? Tidak. Jadi berbeda dengan konteks common law yang mempertimbangkan kondisi kejiwaan kayak tadi kleptomania gitu-gitu. Dalam hukum pidana Indonesia penyakit-penyakit psikologis seperti itu tidak dianggap sebagai alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Gitu, Bangun mungkin menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, oke, Mem, makasih. Saya pikir itu sesuatu yang sebenarnya menarik. Apakah menurut Anda memang itu adalah pilihan yang tepat? Jadi kan kayak tadi, misalnya Inggris, negara-negara common law ya terutama, dia menerima alasan-alasan penyakit psikologis tadi sebagai alasan pemaaf dan pertanggungjawaban pidana, sementara kita negara Indonesia yang ada civil law tidak menerima alasan itu sebagai alasan pemaaf. Termasuk juga misalnya adalah intoxication, orang yang sangat mabuk. Dalam hukum common law itu adalah sebagai alasan pemaaf, di Indonesia tidak. Jadi ada perbedaan antara konteks negara-negara dengan background common law dalam hal pertanggungjawaban pidana dengan Indonesia yang basically adalah negara civil law dalam pertanggungjawaban pidananya, dalam alasan pemaaf terhadap kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Baik, mungkin nanti kita akan membahas tentang itu setelah tadi sekalian juga menjawab pertanyaan Fikri. Riyad, apa yang mau ditanyakan Riyad? Begini, Mem, kalau misalkan kan tadi ada bisa ditindak oleh petugas hukum yang untuk anak umur usia 12 sampai 18 tahun. Makanya memang kayak gitu ya, Mem, harus dikembalikan ke orang tuanya, Mem. Contohnya kayak ada penilangan disuruh jemput sama orang tuanya gitu, Mem. Kalau di bawah 12 tahun? Kalau di antara 12 sampai 18 tahun, Mem. Oh, enggak. Jadi yang dikembalikan ke orang tua itu adalah yang di bawah 12 tahun. Yang artinya dia tidak menjalani proses hukum acara pidana, si anak yang di bawah 12 tahun. Sedangkan anak-anak yang berumur 12 sampai 18 tahun yang melakukan tindak pidana, pada prinsipnya dia bisa diproses dalam hukum pidana. Artinya dia tetap menjalani proses persidangan, dia tetap menjalani proses penyidikan, penuntutan, persidangan. Kemudian, apakah kemudian anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikembalikan ke orang tuanya itu sebagai bentuk tadi terkait dengan pertanggungjawaban pidana, itu lebih kepada penyelesaian pidana di luar persidangan saja. Kalau dia sudah di atas 12 tahun ya, kalau dia sudah di atas 12 tahun, pada prinsipnya menurut hukum, anak ini bisa diproses dalam hukum pidana, tetapi polisi bisa melakukan upaya-upaya restoratif justice yang disebut dengan diversi dalam hukum pidana anak, sehingga prosesnya bisa diselesaikan di luar persidangan. Jadi bagaimana menyelesaikan di luar persidangan? Ya biasanya orang tuanya minta maaf kepada keluarga korban, orang tuanya membiayai pengobatan keluarga korban, bahkan kalau kita lihat kasusnya Dul gitu misalnya, Ahmad Dhani membiayai anak si korban sampai S3 katanya. Itu yang membuat akhirnya keluarganya bisa memaafkan, dan itu yang menjadi dasar untuk pengurangan sanksi pidana bagi si Dul waktu itu. Jadi pada prinsipnya anak yang di atas 12 tahun dia dapat diproses hukum pidana.
Tapi aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai hakim bisa mengupayakan penyelesaian di luar persidangan. Artinya melakukan mediasi penal antara pelaku, korban, keluarga korban, dan pemuka masyarakat yang terlibat di dalam tindak pidana tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya melakukan pencurian, ya yang diikutkan dalam mediasi penalnya adalah ya si pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan pemuka masyarakat di sekitar tempat kejadian. Karena hukum pidana itu tidak hanya antara dua pihak, antara pelaku dan korban saja, tapi juga dengan masyarakat sekitar yang terancam dengan perbuatan tersebut. Makanya dalam hal ini mediasi penalnya juga melibatkan pemuka masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat secara luas. Gitu. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, Ria, thank you juga for the question. Nah, ini tadi kita lihat kemampuan bertanggung jawab sebagian. Ini sebenarnya hanya kita kenal di negara-negara common law, tidak di negara Indonesia. Pertama, kleptomania. Penyakit jiwa yang berwujud dorongan kuat dan tidak tertahankan untuk mengambil barang orang lain. Tapi dia nggak sadar waktu pas mengambil barang itu. Gitu. Jadi dia memiliki dorongan sangat kuat untuk mengambil barang orang lain. Meskipun dia nggak butuh, meskipun dia sebenarnya udah punya barang yang sama. Gitu. Atau dia bisa beli barang itu. Tapi dia punya penyakit yang memiliki dorongan kuat untuk mencuri. Itu dalam ilmu psikologis dikenal sebagai gangguan jiwa. Apakah gangguan jiwa ini dianggap sebagai alasan memaafkan dalam hukum pidana Indonesia? Belum, sampai sekarang belum. Kemudian penyakit jiwa yang berupa kesukaan membakar tanpa ada alasan yang jelas sama sekali. Jadi dia suka membakar-bakar aja, terus misalnya ternyata terbakarlah rumah orang gitu, misalnya terbakarlah kedai orang gitu. Jadi itu sebuah penyakit jiwa juga. Kemudian klaustrofobia, penyakit jiwa ketakutan yang berada di ruang sempit. Maka dia akan memecahkan barang-barang yang ada di dekatnya, misalnya. Ketika dia ada di ruangan, di lift misalnya, atau di ruangan yang kecil, terus dia merusak barang-barang, which adalah tindak pidana, tapi dia terdorong melakukan itu karena fobia atas tempat kecil tadi. Atau penyakit merasa dikejar-kejar oleh musuh, itu juga penyakit jiwa. Apalagi kalau dia udah punya utang banyak. Itu sih bukan penyakit jiwa, itu memang dia punya utang. Terus tadi contoh yang disampaikan oleh Bangun misalnya terkait dengan orang yang psikopat. Psikopat itu kan berarti dia suka melakukan, dia memang jiwanya itu ada dorongan kuat untuk melakukan kriminal gitu ya. Disebut dengan psikopat, tapi dia bukan alasan pembenar dalam hukum pidana. Termasuk juga orang yang dalam keadaan mabuk. Di Indonesia, intoxication ini tidak dianggap sebagai alasan pembenar, tapi kalau di common law dianggap sebagai alasan yang memaafkan perbuatan tersebut. Jadi dia misalnya melakukan, dia menabrak orang karena dia dalam keadaan mabuk, gitu misalnya, yang dipidananya adalah karena dia sangat terganggu jiwanya karena mabuk, itu dia dianggap sebagai alasan yang memaafkan perbuatan tersebut. Yang bisa dipidanakan kepada orang itu adalah dia membawa mobil dalam keadaan mabuk. Tapi membunuh orangnya itu dimaafkan karena dia nggak sadar. Tapi yang dipidana terhadap orang itu adalah dia membawa mobil dalam keadaan mabuk. Nah, selanjutnya secara teoritis, gimana kalau ada keraguan-raguan oleh aparat penegak hukum dalam keadaan seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Misalnya Anda adalah hakim. Terus Anda ragu-ragu nih, ini orang ini sebenarnya gila atau pura-pura gila, atau dia gila sesaat gitu misalnya. Anda punya keraguan itu dalam diri Anda ketika Anda memutus sebuah perkara, maka ada dua pendapat. Yang pertama, membuat tetap dipidana dengan dasar pemikiran bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah dianggap ada selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Jadi kalau misalnya Anda ragu-ragu, dia sebenarnya kayaknya gila deh, ini jawabannya aja nggak ada yang benar di persidangan gitu misalnya. Terus dia dianggap tetap dapat dipidana kecuali dia bisa membuktikan bahwa dia gila. Misalnya ada surat keterangan dari dokter bahwa dia gila, atau memang track record-nya dia sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit jiwa misalnya, sehingga pada prinsipnya dia tetap bisa dipidana unless dia bisa membuktikan bahwa dia tidak gila. Kemudian pendapat berikutnya adalah pembuatnya itu tidak dipidana karena dasar pemikiran, dalam hal ada keraguan-raguan maka diambil keputusan yang paling menguntungkan atau yang paling ringan bagi si pelaku. Jadi ada dua pendapat.
Jadi emang nggak mudah untuk menentukan batas yang tegas antara seseorang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Yang bisa mendeterminasinya bukan Anda sebagai aparat penegak hukum, bukan Anda sebagai jaksa, bukan Anda sebagai hakim, tapi yang mendeterminasi orang itu gila ya ahli kejiwaan gitu. Jadi Anda perlu meminta, kalau Anda adalah jaksa, Anda perlu meminta keterangan ahli terkait dengan kondisi kejiwaan dari si pelaku pada saat dia melakukan tindak pidana itu. Oke, kita masuk kepada teori kesengajaan. Jadi kalau kita bicara tentang kesalahan, kita tadi bicara bahwa kesalahan itu bentuknya dua. Pertama, kesengajaan atau disebut dengan dolus. Yang kedua adalah kelalaian atau kealfaan atau disebut dengan culpa. Pertama kita mau lihat bentuk kesalahan yang pertama yaitu kesengajaan. Dolus bahasa Belandanya atau intention dalam bahasa Inggrisnya atau offset dalam bahasa Inggrisnya. Kesengajaan menurut MVT adalah memory van collecting, penjelasan dari KUHP Belanda ya. Kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui, willens and wetens. Dia menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan dia mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Willens menghendaki, wetens dia mengetahui. Jadi dia menghendaki perbuatan itu, dia menghendaki, dia menusuk, dia menghendaki, dia memasukkan racun, dia menghendaki perbuatan itu, dan dia mengetahui bahwa ketika dia memasukkan racun kepada minuman seseorang, orang itu akan mati. Kemudian teori kesengajaan itu ada 3 bentuknya, teori kehendak, wills theory, teori pengetahuan, teori membayangkan, dan teori apa boleh buat. Coraknya juga sama seperti itu, ada maksud, kesengajaan dengan kesadaran kepastian, kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Ini corak-corak bentuk-bentuk kesengajaan lah. Pada prinsipnya, pertama teori kehendak, dia menghendaki. Dia menghendaki adanya perbuatan tersebut dan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dia lakukan. Ini tokoh-tokoh yang menganut teori ini, Wills teori ini adalah Simon, Servenbergen, dan von Hippel. Intinya, seseorang itu dikatakan memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak pidana ketika dia menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Kemudian teori membayangkan. Teori sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang itu bisa menghendaki akibat hanya dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Akibat lain yang menyertai akan dibayangkan akan terjadi. Jadi misalnya gini, kalau misalnya dia melakukan contoh yang paling klasik yang sering di teori membayangkan itu dia bisa membayangkan mungkin hal ini terjadi. Jadi dia misalnya menembak si A di bagian kaki atau di bagian kaki, tapi dia nggak ahli menembak misalnya. Dia bisa membayangkan bahwa kayaknya bisa kena kepalanya nih, kayaknya bisa kena jantungnya nih gitu, which merupakan alat vital yang kalau kena pasti mati gitu. Jadi itu bisa dianggap sebagai kesengajaan juga yang mengakibatkan kematian. Karena dia tahu dia nggak memiliki keahlian dalam menembak, meskipun dia menyasarnya adalah bagian-bagian yang tidak vital. Tapi dengan dia memahami bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan menembak, dia bisa membayangkan akibat-akibat lain dari perbuatannya itu. Meskipun dia sebenarnya ya not really menghendaki bahwa orang itu mati juga. Nah, selanjutnya kesengajaan dengan maksud. Ini sama seperti tadi, dia menghendaki kesengajaan yang ya udah sengaja gitu, menghendaki dan dia menginginkan akibat dari perbuatan tersebut. Sadar kepastian ada 2 akibat, yaitu akibat yang dikehendaki dan akibat yang pasti terjadi. Akibat yang lain tetap dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Kasusnya peristiwa kapal Thomas dari Bremerhaven. Jadi terkait dengan tadi misalnya sadar kepastian. Kalau misalnya dia membolongi kapal, meskipun yang dia sasar itu cuma 1 orang, tapi sekapal-kapalnya kan tenggelam. Kalau sekapal-kapalnya tenggelam, berarti yang dipertanggungjawabkan ya semua orang yang ada di dalam kapal itu. Gitu. Meskipun yang dikehendaki hanya 1 orang yang mati di situ. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Ada hal-hal yang mungkin akan terjadi, maka hal itu menjadi tanggung jawab pelaku. Contohnya kasus pengiriman roti beracun dari Horn. Jadi salah satu contoh kasusnya itu misalnya bangun kirim roti beracun ke rumahnya Mutia. Meskipun yang diinginkan mati adalah Mutia, tapi di rumah Mutia kan ada bapaknya, ada ibunya, ada adiknya, ada kakaknya.
Yang makan roti itu kan bisa aja bukan Mutia, bisa aja Mutia dan seluruh keluarganya. Jadi ada kemungkinan bahwa roti yang dikirimkan ke rumah Mutia itu bukan hanya dimakan oleh Mutia. Itu berarti kesengajaan membunuh seluruh keluarga. Kemungkinannya. Gitu. Jadi kesengajaan itu bentuknya pun macam-macam. Nggak hanya sengaja dalam konteks benar-benar sengaja menghendaki dan menghendaki perbuatan dan akibat, tapi kalau dia memiliki kesadaran kepastian bahwa perbuatan itu bisa menyasar orang lain, maka kesengajaan itu dianggap sebagai kesengajaan untuk membunuh tidak hanya si A, tapi juga beberapa orang yang mungkin secara dia sadar itu pasti terjadi, atau mungkin karena kemungkinan itu terjadi. Dia sudah mempertimbangkan kemungkinan itu, maka itu dianggap juga sebagai kesengajaan. Oke. Nah, dalam hal ini salah satu teori lain adalah apakah adanya kesengajaan si pembuat itu harus menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang, bersifat melawan hukum. Ada perbuatan yang kesengajaan yang berwarna, ada kesengajaan yang tidak berwarna. Kesengajaan mencakup pengetahuan si pembuat bahwa perbuatannya itu dilarang, maka harus ada hubungan batin antara keadaan batin dengan sifat perbuatan yang dilarang tersebut. Ada kesengajaan yang tidak berwarna bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pembuat itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Pelaku tidak perlu tahu perbuatannya itu dilarang atau tidak mengetahui bahwa itu perbuatan melawan hukum. Jadi pada prinsipnya dalam hukum pidana kan kita menyatakan bahwa hukum itu ketika sudah di-announce, ketika sudah disahkan dianggap semua orang tahu. Tapi apakah kemudian kalau misalnya Riyad melakukan pemerkosaan, terus bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi saya nggak tahu kalau pemerkosaan dilarang gitu. Contohnya gitu ya. Terus apakah itu menjadi alasan yang memungkinkan dia tidak dipidana? Enggak, itu dianggap sebagai kesengajaan tidak berwarna namanya. Jadi meskipun dia nggak tahu bahwa perbuatan itu melanggar hukum, pada prinsipnya ada kesengajaan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut. Kalau dia pura-pura gila gimana, Mem? Kalau dia pura-pura gila gimana, Mem? Kalau dia pura-pura gila, ya yang bisa membuktikan dia gila adalah dokter. Dia mau pura-pura kalau ternyata dia menurut dokter nggak gila kan ya nggak bisa juga. Misalnya, Mem, kan pengen nanya, Mem. Misalnya tuh kayaknya yang si pelaku ini bekerja sama dokter gitu, Mem. Misalnya mungkin dokternya ini disogok agar mungkin ya si pelakunya ini dikatain gila gitu, Mem. Kalau menurut Mem tuh gimana, Mem? Ya, kalau kita nonton film-film di sinetron ya kayak gitu kan. Emang itu Mem ya perlu ditanyakan juga kan gitu. Dalam hal ini bisa aja karena memang kita sebagai aparat penegak hukum, Anda kalau misalnya jadi hakim, Anda kan berdasarkan pada keterangan yang diberikan oleh dokter. Dan kemudian Anda melihat bahwa misalnya di persidangan dia memang kayak gila, Anda kan berarti kemudian memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan Anda. Hakim itu kan sebenarnya dia memutuskan sesuatu berdasarkan dengan alat bukti, dua alat bukti yang sah dan keyakinannya. Ketika alat buktinya sudah menyatakan dia gila dan kemudian Anda melihat di persidangan dia meskipun acting gila gitu, pura-pura gila, tapi dokter bilang dia gila dan ternyata penampakan yang Anda lihat dia gila, akhirnya Anda berkeyakinan dia gila, ya Anda sudah memutus sesuai dengan aturan hukum. Anda sudah memutus dengan keyakinan Anda. Apakah Anda bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu misalnya ya? Enggak, kalau menurut saya sih enggak ada kesalahan pada diri si hakim dalam hal ini gitu. Sandiwaranya sukses. Akhirat itu bukan urusan kita ya. Tapi artinya yang bisa menilai itu ya diri Anda sendiri. Karena yang orang yang bisa, jadi kayak misal kita menilai putusan hakim. Kita bisa aja mencela itu putusan hakim kan. Kita sebagai aparat, Anda sebagai mahasiswa, Anda membuat skripsi, analisis terhadap sebuah putusan yang Anda anggap tidak sesuai, Anda boleh aja. Anda boleh aja menyatakan putusan itu salah. Anda boleh aja hakim menjatuhkan sanksi yang terlalu ringan misalnya. Anda bisa aja menganalisis putusan hakim. Tetapi yang paling tahu Anda memutuskan itu sesuai dengan kebenaran, ya Anda sendiri. Gitu. Karena tidak ada orang yang bisa menilai putusan hakim karena dia independen. Di dunia, ya, kita ngomong dunia, hukum di dunia. Tapi hukum di akhirat kaki Anda satu sudah di neraka loh, gitu. Jadi ketika Anda memang memutus tidak sesuai, Anda sudah menentukan hidup orang. Jadi ketika Anda tidak memutus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, ya Anda
tanggung jawabnya ya nanti di akhirat. Mungkin di dunia Anda bisa lewat, tapi di akhirat Anda tidak akan bisa terbebas dari karena yang tahu apa yang ada dalam diri Anda ya Anda sendiri gitu kan. Jadi kalau orang pura-pura gila dan ada bukti otentik bahwa dia gila dengan dia bekerja sama dengan dokter, dia menyungkuk dokternya, ya hakim dalam hal ini dia sudah memutus sesuai dengan hukum. Apakah bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum? Tidak bisa. Izin bertanya Selanjutnya lagi. ada beberapa bentuk-bentuk kesesatan atau kekeliruan. Kesesatan error in objecto dari objeknya, error in persona orangnya, ataupun aberratius ac ictis. Jadi kesesatan mengenai peristiwanya, kesesatan mengenai hukumnya. Contohnya, error in objecto. Objek sama tapi tidak menguntungkan pelaku objek lain, maka menguntungkan pelaku. Kalau in persona tidak ada artinya, tetap dipidana. Dalam hal ini misalnya Iwan pengen membunuh Bangun misalnya. Puasa, Mem. Dilarang membunuh. Iya, nggak puasa juga dilarang juga kan. Tapi ternyata pas Iwan lihat dari jauh, ada orang mirip sama Bangun. Terus ditembak. Salah orang kan? Itu error in persona. Ditembaknya itu gimana, Mem? Ya, Kalau bukan tembak cinta ya, tembak pakai pistol, beneran. Mau membunuh, bukan mau nyatakan cinta. Iya. Ditembak mati. Tapi ternyata itu bukan Bangun. Ternyata itu Riyad. Riyad sama Bangun jauh banget sih mukanya, tapi pura-puranya mirip gitu. Terus ternyata Iwan salah tembak. Dalam hal ini itu error in persona. Dia tidak menghalangi pemidanaan terhadap Iwan. Meskipun niatnya Iwan adalah membunuh Bangun, tapi yang mati adalah Riyad, it doesn't matter. Tetap dia melakukan pembunuhan, meskipun error in persona. Atau aberratio ictus. Sebenarnya Iwan mau menembak Bangun, tapi terus Bangun mengelak, kenanya Riyad. Jadi yang bisa dikenakan terhadap Iwan adalah percobaan terhadap Bangun, percobaan pembunuhan terhadap Bangun, pembunuhan terhadap Riyad. Jadi misalnya kalau misalnya nggak kebunuhnya si Bangun, habis itu malah Iwan coba bunuh lagi, gimana tuh, Mem? Boleh kayak gitu, Mem? Janganlah, kamu nggak boleh. Jangan mencoba membunuh lagi. Ini kan contoh doang. Kalau misalnya kasus-kasusnya kayak gitu, Iwan menembak Bangun, yang dia kehendaki mati adalah Bangun. Perbuatannya menembak. Ternyata Bangun mengelak, kenanya Riyad. Riyad mati, Bangun masih hidup, Iwan menembak lagi sampai dia mati. Ya berarti membunuh, dua-duanya pembunuhan. Kalau tadi gitu, adalah percobaan pembunuhan dan pembunuhan sama Riyad. Tapi kalau misalnya Bangunnya mengelak terus ditembak lagi terus akhirnya mati, ya berarti pembunuhan terhadap dua orang. Mem, misalnya gini, Mem. Kalau Iwan bunuh Bangun, tapi Bangun itu malah ketabrak sama orang lain, Mem. Gitu misalnya. Dia lari gitu kan, pasti pengen Iwan bunuh gitu. Tahu-taunya dia malah ditabrak sama orang lain. Itu gimana? Berarti itu udah gitu, malaikat maut mengikuti Bangun. Emang ada dua itu, Mem. Iya, berarti dalam hal ini yang mengakibatkan matinya Bangun adalah si mobil. Iya, benar. Terhadap Iwan tetap adalah percobaan pembunuhan terhadap Bangun, pembunuhan terhadap Riyad. Kemudian ada pihak lain yaitu pengendara. Kalau pengendara itu memang dia mengendarai dengan ceroboh, artinya dia mengendarai dengan kencang, maka dia bisa dipertanggungjawabkan juga kelalaian yang mengakibatkan kematian orang. Tapi kalau dia mengendarai sudah sangat hati-hati, tiba-tiba Bangun yang memang lagi ketakutan meloncat di depan mobilnya, si pengendara ini nggak siap, bukan karena dia lalai, ya si pengendara mobil nggak bisa dikenakan sanksi pidana sebenarnya. Karena tidak ada kesalahan pada diri si pengendara. Karena Bangun yang tiba-tiba loncat ke depan mobilnya yang sedang berkendara. Oke. Baik, kita masuk ke macam-macam kesengajaan. Yang pertama ada dolus premeditatus, dolus determinatus, dolus alternativus, dolus indirectus, dolus directus, dan dolus generalis. Ini secara teori aja, saya nggak akan lama-lama. Intinya, dolus itu ada beberapa bentuk-bentuknya. Pertama, dolus premeditatus.
supaya Anda gampang ingatnya, premeditate. Jadi sebelumnya sudah meditate, sudah direncanakan terlebih dahulu. Jadi kesengajaan yang memang sudah direncanakan. Kemudian dolus determinatus, kesengajaan dengan tujuan yang sudah pasti, membunuh bangun, menghendaki bangun mati, menembak bangun dan menghendaki bangun mati gitu. Bangun, kamu jangan ini ya, jangan diambil hati, itu cuma contoh. Aman, Mem, aman. Kemudian Nanti dolus jatuh hati nanti. indeterminatus, kesengajaan yang tidak tertuju pada hal tertentu, misalnya menembak segerombolan orang. Tujuannya hanya menembak segerombolan orang, terserah siapa aja yang mati gitu. Kemudian dolus alternativus, sengaja tertuju pada A atau B. Jadi boleh bangun atau riat secara alternatif. Kemudian dolus indirectus, akibat-akibat lain termasuk yang dikehendaki juga sebagai kesengajaan. Tadi misalnya akibat-akibat lainnya, misalnya sekeluarga jadi mati. Dolus generalis, sengaja berbuat serangkaian perbuatan, rangkaiannya mencekik, memukul, melempar ke sungai. Dolus directus, sengaja yang ditujukan kepada perbuatan dan akibatnya. Nah, kalau kita lihat ke bentuk kedua dari kesalahan, yaitu kealfaan atau kelalaian, atau disebut dengan culpa, atau recklessness, atau negligence, atau sembrono, atau teledor, maka ini adalah bentuk kedua dari kesalahan. Jadi kesalahan dalam hukum pidana itu ada kesengajaan, ada kealfaan. Kesengajaan tadi, kesengajaan yang menghendaki dan menginginkan akibat dari perbuatan tersebut. Kalau kealfaan menurut beberapa ahli, misalnya kita lihat dari Hazawinkel Surinya, kealfaan sebagai kekurang penduga-dugaan atau kekurang hati-hatian. Jadi kalau orang itu kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu yang sehingga menjadi tindak pidana, maka dia dianggap sebagai adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian atau kealfaan. Sedangkan menurut Van Hemel, kealfaan mengandung dua syarat. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana yang seharusnya diharapkan oleh hukum, dan dia tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Jadi kalau misalnya mengendarai mobil di tempat yang ramai, dia harusnya bisa menduga bahwa di situ orang ramai. Jadi dia nggak boleh ngebut. Berarti ketika dia ngebut di tempat yang ramai, berarti dia ada kecerobohan atau kurang hati-hatian di situ, kurang menduga-duga atau kurang kehati-hatian. Maka itu kelalaian namanya, atau kesembronoan namanya. Kemudian Simons, kealfaan mengandung dua unsur, tidak adanya penghati-hatian, di samping dapat diduganya akibat. Jadi kalau dia kurang hati-hati, dia juga bisa seharusnya menduga akibat dari perbuatan kurang hati-hatiannya itu. Kemudian menurut Pompe ada 3 macam yang masuk ke alfaan. Dapat mengirakan timbulnya akibat, jadi dia sebenarnya udah bisa mengira-ngira akibat. Kalau misalnya dia mengendarai di tempat yang ramai, seharusnya dia bisa mengira-ngira. Kalau nanti ada orang yang lewat, dia ngebut, bisa ketabrak, bisa mati. Dia mengetahui akan adanya kemungkinan. Mungkin ada orang yang akan lewat, atau mungkin akan ada orang yang menyeberang jalan. Dan adanya kemungkinan-kemungkinan. Jadi setiap kemungkinan-kemungkinan itu perlu dipertimbangkan oleh manusia. Ya kan? Jadi kita sebagai manusia yang normal, kita pasti bisa menduga-duga. Kalau Anda selingkuh misalnya, bisa menduga-duga kan akibatnya apa kan? Bisa menduga-duga akibatnya ketahuan, terus diputusin sama pacarnya. Berarti kalau Anda selingkuh, berarti Anda kurang hati-hati dalam melakukan perbuatan sesuatu. Meskipun Anda bisa bilang, saya nggak sengaja selingkuh. Gitu. Tapi ada kesalahan, tetap ada. Kesalahan dalam bentuk ketidaksengajaan. Oke. Menetapkan adanya kealfaan. Ditetapkan secara normatif, berarti secara hukum, ataupun secara psikologis. Harusnya ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang lain pada umumnya. Jadi kalau misalnya tadi dokter yang mengambil keputusan untuk melakukan operasi terhadap seseorang yang sedang sekarat misalnya. Apakah dokter dalam posisi yang sama dengan ilmu yang sama akan melakukan hal yang sama?
dengan kemampuan ilmu kedokteran yang dimilikinya. Jadi standar kelalaian itu adalah apakah orang yang sama dalam kondisi yang sama akan melakukan hal yang sama atau tidak. Jadi kalau misalnya tadi mengendarai kendaraan di depan Transmart, kira-kira kalau misalnya Iwan mengendarai dengan kecepatan let's say 60 km per jam, kira-kira Riyad kalau mengendarai mobilnya di depan Transmart seharusnya berapa? Gitu. Jadi orang dalam posisi yang sama, dalam keadaan yang sama, kira-kira akan melakukan hal apa? Itu standar orang melakukan kelalaian atau tidak. Kemudian dapat menggunakan ukuran apakah ia berkewajiban untuk berbuat lain dengan kewajiban yang telah ditentukan undang-undang atau dari luar undang-undang. Kalau misalnya dia sudah dinyatakan oleh undang-undang dia seharusnya memiliki kecepatan, misalnya di jalan tol. Jalan tol harusnya kecepatan Anda adalah 80 km sampai 100 km per jam. Ternyata Anda mengendarai kendaraan Anda 120 km per jam, itu berarti Anda melanggar ketentuan undang-undang. Berarti Anda lalai dalam menjalankan. Jadi ada ketentuan yang Anda langgar di situ. Nah, jadi kealfaan juga ada kealfaan yang disadari, ada kealfaan yang tidak disadari. Sama tadi kayak kesengajaan berwarna atau tidak berwarna. Ketika si pembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharapkan tidak akan terjadi. Gitu. Jadi dia tahu di situ rame, depan Transmart rame. Dia tahu kalau dia ngebut bisa aja orang itu ada orang yang nyebrang terus bisa nabrak. Tapi dia berharap nggak akan ada yang nyebrang. Nah, itu adalah kealfaan yang sebenarnya disadari. Ada kealfaan yang tidak disadari, si pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat. Padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Nah, ini berarti menduga-duganya kurang. Dalam kondisi dia sebenarnya dia sudah cukup berhati-hati, tapi proses menduga-duganya kurang. Sehingga dia masih dapat dikelompokkan kepada kelalaian. Kalau kita lihat ke common law itu dia membedakan antara negligence dengan recklessness. Nah ini kalau kealpaan tidak disadari itu bisa dianggap sebagai negligence, kelalaian. Kalau kealpaan disadari itu bisa dianggap sebagai recklessness, kecerobohan. Gitu. Jadi kalau di common law dia menggradasikannya itu sebagai intentionally, kesengajaan, dan kemudian recklessness, dan kemudian negligent. Gitu. Kalau kita kan hanya dua. Kita hanya kesengajaan dan kelalaian. Kelalaian itu bisa kelalaian yang disadari ataupun kelalaian tidak disadari. Kelalaian yang disadari ini dalam konteks hukum common law bisa dianggap sebagai recklessness atau kecerobohan, sedangkan kealpaan yang tidak disadari ini bisa dikelompokkan sebagai negligence atau kelalaian. Oke. Dalam pelanggaran gimana? Dalam pelanggaran dalam hukum pidana Indonesia tetap dianggap sebagai harus ada kesalahan. Meskipun itu adalah pelanggaran. Oke, kita masuk kepada alasan penghapus pidana, alasan dalam diri pelaku dan alasan di luar diri pelaku. Dalam KUHP ada alasan penghapus pidana menurut KUHP, ada alasan penghapus pidana di luar KUHP. Menurut doktrin dia dibagi menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kalau kita lihat dalam kelompok yang ada dalam KUHP, pada prinsipnya alasan penghapus pidana di dalam diri seseorang itu tadi terkait dengan alasan-alasan pembenar, yaitu pasal 44, yaitu gangguan jiwa, kemudian umurnya masih muda. Alasan-alasan penghapus pidana di luar orang, yaitu misalnya daya paksa atau overmah, pembelaan terpaksa pasal 49, pelaksanaan undang-undang pasal 50, dan pelaksanaan perintah jabatan. Saya nggak akan terlalu banyak di sini. Saya akan masuk kepada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Ini saya bahas sedikit deh. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu pasal 48 dan pasal 48 sampai 51. Ini tadi orang gila ya, 48 51 nanti kita lihat ini ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Kemudian ada alasan-alasan penghapus pidana yang khusus. Kalau ini kan diaturnya dalam buku 1. Berarti berlaku untuk semua tindak pidana yang ada di KUHP maupun yang ada di luar KUHP. Jadi kalau orang gila melakukan korupsi, ada nggak ya? Nggak ada. Orang gila melakukan terorisme misalnya gitu.
itu maka dia tetap dapat kenanya pasal 44. Tapi untuk pasal-pasal khusus misalnya pasal 166 KUHP ini kan bukan di buku 1, jadi berlaku hanya untuk pasal ini doang. Pengecualian karena tidak melaporkan pemufakatan jahat, mengetahui adanya pelaku makar yang hendak melarikan diri. Ini khusus untuk makar doang. Kalau Anda tahu ada seseorang yang merencanakan makar dan kemudian Anda tidak melaporkannya, maka kena pasalnya 166. Kemudian pasal 221 ayat 2 KUHP misalnya, pengecualian menyembunyikan pelaku tindak pidana membinasakan barang bukti. Ini adalah pengecualian yang bersifat khusus yang menghapuskan pidana bagi seseorang. Oke, secara teori kita akan membahas alasan penghapus pidana yang dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar ini berarti kesalahannya, jadi kan kita bicara kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahannya itu dibenarkan. Jadi perbuatan itu dibenarkan, sehingga kesalahannya itu udah nggak ada lagi. Berarti perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum. Alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya, menghapuskan sifat melawan hukumnya. Jadi perbuatan yang sifat melawan hukumnya itu dihilangkan, dibenarkan. Sehingga apa yang dilakukan terdakwa itu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Jadi perbuatan itu nggak melawan hukum sebenarnya, karena sifat melawan hukumnya karena alasan pembenar itu dimaafkan. Nanti kita lihat apa alasan pembenar. Kemudian ada alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi pelaku tindak pidana karena tidak ada kesalahan. Jadi dia tetap ada kesalahan, dia tetap adalah tindak pidana, dia tetap melawan hukum, tapi kesalahannya itu dimaafkan. Jadi kalau alasan pembenar, yang dihilangkan adalah sifat melawan hukumnya, sehingga tidak ada pidana. Sedangkan dalam alasan pemaaf yang dihilangkan adalah kesalahannya, sehingga tindak pidananya tetap ada, kesalahan yang dihilangkan. Kita lihat ya. Oke, secara teoritik, para ahli mengelompokkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam KUHP itu menjadi alasan pembenar pertama, pembelaan terpaksa atau notwear, pasal 49 ayat 1, pasal 50 menjalankan peraturan perundang-undangan, pasal 51 ayat 1 menjalankan perintah jabatan. Ini adalah alasan pembenar, yang berarti tidak ada tindak pidana dalam perbuatan ini. Jadi orang polisi yang menembak terorisme atau seseorang yang menjalankan perintah jabatan, pada prinsipnya itu tidak ada tindak pidana dalam situ. Kalau alasan pemaaf, tindak pidananya tetap ada, kesalahan yang dihilangkan. Contohnya pasal 44, tidak mampu bertanggung jawab. Orang gila yang melempar orang lain, pada prinsipnya tindak pidananya ada. Yang dimaafkan adalah kesalahannya. Sehingga kesalahan itu dimaafkan hingga dia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Kemudian pasal 48 KUHP keadaan darurat atau overmah. Kemudian nanti kita lihat pasal 49 ayat 2 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 51 ayat 2 melakukan perintah jabatan yang tidak sah. Pertama kita lihat alasan penghapus pidana dalam KUHP. Ini tadi alasan pemaaf karena dia gila. Kita lihat pasal 48 daya paksa overmah. Tolong bacain pasal 48 apa yang belum. Coba Hana. Pasal 48 Hana. Pasal 48, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Artinya apa? Artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu karena dipaksa, maka seseorang itu tidak dipidana, Bu. Dipaksa itu contohnya gimana? Contohnya Hana dipaksa oleh teman Hana untuk bunuh dia itu gitu. Ternyata orang tersebut yang Hana disuruh bunuh tadi beneran meninggal. Berarti Hana tidak dipidana, Bu. Dipaksa itu misalnya dia kalau kamu nggak membunuh orang itu, saya akan membunuh keluarga kamu gitu misalnya. Harus ada sesuatu ancaman terhadap si pelaku.
Sehingga dia terpaksa melakukan pembunuhan itu karena ada pengaruh daya paksa dari luar tadi. Jadi dalam hal ini pasal 48 ini menyatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan masuk dalam kelompok alasan pembenar atau pemaaf. Maaf, Mem. Pemaaf. Kenapa Alasan pemaaf? pemaaf, Karena Mem. yang dihapuskan adalah kesalahannya. Kesalahannya dalam melakukan pembunuhan itu dimaafkan. Tapi dia membunuh tetap adalah tindak pidana. Melawan hukumnya tetap ada. Unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut tetap ada. Menghilangkan nyawa orang lainnya tetap ada. Tapi yang dimaafkan adalah kesalahan dalam hal dia melakukan pembunuhan tersebut karena dia dipaksa. Contohnya lagi misalnya tangannya dipaksa memukul orang lain, tangannya dipegangin terus dipukul. Itu berarti sebenarnya dia nggak memiliki kuasa untuk. Jadi ada paksaan, daya paksa dari luar yang dia sebenarnya tidak menghendaki. Atau misalnya dia di bawah pengaruh hipnotis, kemudian dalam hal dia dipanggil menjadi saksi, tapi dia juga menjadi saksi di tempat pengadilan lain, maka dia memilih salah satu. Jadi satu, dia tidak bisa menghadiri persaksian, di mana seseorang yang menjadi saksi itu wajib untuk datang ke persidangan. Oke, ini pada prinsipnya daya paksa ini ada dua bentuknya, daya paksa yang bersifat absolut, ada daya paksa yang bersifat relatif, kompulsiva. Yang relatif tadi contohnya paksaan yang kompulsiva, contohnya paksaan itu sebenarnya dapat ditahan, tetapi dari orang tadi dalam paksaan tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan. Kasir ditodong penjahat dengan pistol, maka kasirnya terpaksa menyerahkan uang pada penjahat. Maka kasir dalam keadaan daya paksa yang sebenarnya bersifat kompulsiva. Dia nggak bisa menolak, tapi dalam sisi lain dia sebenarnya bisa aja menolak untuk tidak memberikan uang kan, tapi ya resikonya dia mati, ya kan? Cuma itu disebut dengan vis compulsiva. Antara sifat paksaan dari pihak lain dan kepentingan hukum yang dilanggar oleh si pembuat di lain pihak harus ada keseimbangan. Ini nanti masuk dalam alasan yang lain. Kemudian daya paksa dalam bentuk keadaan darurat. Keadaan darurat ada daya paksa yang datang dari luar perbuatan orang. Keadaan darurat benturan antara dua kepentingan. Tadi misalnya dia dipanggil menjadi saksi di persidangan A dan di persidangan B. Kemudian dia datang ke persidangan A tapi tidak bisa datang ke persidangan B. Maka dalam hal di persidangan B itu dia sebenarnya melanggar ketentuan hukum pidana karena tidak memenuhi panggilan untuk menghadiri persidangan. Tapi karena dia nggak bisa datang, karena dia nggak bisa membelah diri jadi dua dalam waktu yang bersamaan, maka alasan daya paksa itu bisa memaafkan kesalahannya. Benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Benturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. KUHP tidak mengatur keadaan darurat, intinya kalau orang itu melakukan suatu tindak pidana karena daya paksa yang ada di luar dirinya, dia dimaafkan kesalahannya, masuk dalam alasan pemaaf. Saya nggak akan terlalu dalam membahas ini. Kita masuk ke pasal 49 ayat 1. Pembelaan terpaksa atau nutwir. Pembelaan terpaksa ini masuk ke dalam alasan apa tadi? 49 ayat 1. Jadi 49 itu ada ayat 1, ayat 2. Kalau kita lihat di sini ya. 49 ayat 1 itu masuk ke dalam alasan pembenar. Tapi 49 ayat 2 itu masuk dalam alasan pemaaf. 49 ayat 1 itu ada pembelaan terpaksa, nutwir, sedangkan 49 ayat 2 itu adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau nutwir excess. Tolong Muti dibacain pasal 49 ayat 1 dan 49 ayat 2. Pasal 49 ayat 1, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. 49 ayat 1 ini masuk dalam alasan pembenar,
49 ayat 2 masuk alasan pemaaf. Coba tolong dianalisis pasal ini dan apa yang membedakan antara pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dan kenapa pasal 49 ayat 1 itu masuk sebagai alasan pembenar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum, sedangkan pasal 49 itu masuk dalam alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan unsur kesalahan dari diri si pelaku. Mutia yang jawab, Mem. Iya, kamu yang jawab, karena kamu yang baca. Yang di pasal 49 ayat 1, kenapa dimasukkan ke dalam alasan pembenar tadi ya, Mem? Pembenar, ya. Kenapa dimasukkan dalam alasan pembenar? Karena dia terancam tiba-tiba gitu, serangan yang tiba-tiba, misalnya ada pencurian lalu dia ditodong dengan pistol, lalu dia terpaksa memberikan, seperti yang kata Mem tadi, seorang kasir terpaksa memberikan uang dari laci untuk kepada si penodong pistol tadi. Itu dapat dimaafkan perbuatannya jika dia mungkin hanya memukul pakai sapu gitu, atau apa yang ada di sekitar dia lempar gitu, lalu si pencurinya tadi mungkin sedikit terluka, itu dapat dimaafkan. Tetapi kenapa di pasal 9 ayat 2 dimasukkan alasan bisa dibenarkan. Jadi bisa dibenarkan. Iya. Lalu kalau pembelaannya seimbang. Iya, Mem. Lalu kalau pada pasal 49 ayat 2, kenapa dimasukkan dalam alasan pemaaf? Karena dia melakukan pembelaannya itu berlebihan gitu. Misalnya dia dicuri, dia kemalingan, lalu dia karena panik dia langsung mengambil pisau ke dapur dan menusuk si pencuri tadi. Salah. Jadi dia membabi buta karena dia panik gitu ya. Iya. Jadi di sini kan katanya karena keguncangan jiwa yang hebat. Jadi dia melakukan pembelaannya melebihi dari batasan yang sebenarnya dia hanya sekedar untuk membela diri saja, dia sebenarnya nggak perlu untuk menusuk bertubi-tubi sampai berkali-kali si pencurinya gitu. Sehingga perbuatan yang bertubi-tubi sehingga mengakibatkan akibat yang fatal itu bisa dimaafkan kesalahannya. Kalau 49 ayat 1 itu justru dibenarkan. Jadi itu bukan tindak pidana ketika seseorang melakukan pembelaan diri kalau dirinya yang terancam ataupun orang lain. Orang lain ini dalam misalnya pacarnya yang dekat dengan dia waktu itu, atau misalnya anaknya atau istrinya atau keluarganya. Jadi kalau misalnya ada ancaman terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain, baik terhadap jiwanya ataupun kehormatan, misalnya dia diancam untuk maksudnya si pelaku ini akan memperkosa anaknya misalnya, atau akan memperkosa istrinya. Ketika si suami ini memukul kepala si pemerkosa sampai dia tidak bisa memperkosa istrinya, itu adalah pembelaan diri. 49 ayat 1 masuknya kepada alasan pembenar. Perbuatan itu dibenarkan. Jadi tidak ada sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Tapi ketika misalnya si suami itu memukul sampai orang itu mati, memukul, menusuk sampai orang itu mati, ya, akhir karena dia terganggu jiwanya, mengalami keguncangan jiwa yang hebat karena istrinya akan diperkosa, maka perbuatan itu tidak dibenarkan, tapi dimaafkan. Kesalahannya itu dimaafkan. Karena sebenarnya dia dengan memukul sekali aja, si pelaku itu sudah tidak berdaya dan nggak akan memperkosa istrinya lagi. Tapi karena dia mengalami keguncangan jiwa yang sangat mendalam, sangat hebat, karena istrinya akan diperkosa sampai dia memukul si orang itu sampai mati, maka dia perbuatan itu masuk kepada alasan pemaaf. Kesalahan yang dimaafkan. Berbeda dengan 49 ayat 1. Kalau seimbang antara perlawanan dengan pembelaan dengan serangan yang dialami, maka dia dimasukkan dalam pembelaan diri. Sedangkan kalau 49 ayat 2 adalah pembelaan diri yang berlebihan karena kegoncangan jiwa terhadap sebuah perkara.
49 ayat 1 masuk dalam alasan pembenar, 49 ayat 2 masuk dalam alasan pemaaf. Izin bertanya, Mem. Siapa itu? Riyad ya? Bangun, Mem, bangun. Oh, bangun. Ya, silakan bangun. Ya, Mem, kalau misalnya terjadi di kampung-kampung pencurian gitu, Mem, itu langsung dikeroyok sama masyarakat, misalnya dipukul sama batu gitu. Itu apakah alasan pembenar atau main hakim sendiri, Mem? Gimana tuh, Mem? Gimana ceritanya? Ya, misalnya kan di masyarakat itu kalau misalnya terjadi pencurian gitu, itu langsung dikejar sama masyarakat, digebukin bersama, dikeroyok bersama gitu. Apakah itu termasuk alasan pembenar juga tuh, Mem, atau itu main hakim sendiri gitu? Gimana tuh, Mem? Pembelaan diri ini kan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana kan. Jadi dalam hal ini kalau jiwa kita terancam atau harta benda kita terancam, kita boleh melakukan pembelaan terhadap jiwa kita dan harta kita. Tapi kalau tindak pidana itu sudah dilakukan, penghakimannya kemudian dilakukan oleh masyarakat, itu namanya main hakim sendiri. Itu bukan pembelaan diri namanya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengambil barang curian, untuk menyelamatkan harta, itu boleh menurut saya. Tapi tidak sampai dia mati ya. Sepanjang dia sampai bisa berhenti, terus dia bisa diproses oleh polisi, tapi harta kita bisa diselamatkan, itu menurut saya ya, dalam konteks ini masih masuk dalam pembelaan diri. Jadi misalnya bangun cerita Kalau tadi. dari segi, iya, Mem. Ini kalau dari segi masyarakatnya, Mem, kan masyarakat ini guna untuk menangkap penjahat itu, Mem. Apakah itu dibenarkan gitu, Mem? Masuk alasan Menangkap pembenar boleh, juga melakukan sampai menangkap boleh. Artinya nggak sampai membuat dia babak belur. Kalau sampai menganiaya, melebihi dari sekedar untuk menangkap. Kalau menangkap kan sekedar ditangkap, diikat, diserahkan kantor polisi kan. Tapi kalau sampai dia dibabak belur, sampai dia patah-patah tulang, nah itu udah penganiayaan, namanya main hakim sendiri namanya. Jadi harus sesuai dengan tujuannya. Tujuannya kan adalah untuk menangkap sehingga dia nggak bisa lari. Ya sebatas dia nggak bisa lari aja, jangan sampai dia patah tulang, apalagi sampai dia mati juga gitu si pencurinya. Izin bertanya, Mem. Kalau sampai di situ bisa bangun, bisa dipahami bangun. Ya, Mem, tapi kayaknya kalau misalnya digebukin sama masyarakat pun atau dikeroyok sama masyarakat, tindak lanjutnya dari penegak hukum itu nggak ada, Mem. Misalnya masyarakat itu diberikan sanksi atau gimana gitu, dibiarin aja, Mem, kalau yang nampak di lapangan gitu, Mem. Oh gitu, maksudnya bangun adalah apakah kemudian si masyarakatnya bisa dipidana gitu ya? Jawabannya bisa kalau dia melebihi batas dari tujuan untuk melakukan penangkapan. Tapi hukum pidana itu dia tidak semuanya harus diproses hukum. Kalau penganiayaan ringan, kita bisa mengenal proses mediasi penal namanya. Intinya polisi kasih tahu, Anda ini salah loh, Anda nggak boleh loh melakukan ini, Anda namanya main hakim sendiri, Anda minta maaf sama si pelaku misalnya gitu. Itu dimungkinkan. Jadi penyelesaiannya nggak mesti si masyarakat masuk penjara dalam hukum pidana itu. Kalau misalnya penyelesaian perkara itu bisa diterima oleh semua pihak, maka itu settled. Maka permasalahan itu dianggap settled. Jadi tidak semua permasalahan dalam hukum pidana itu harus dibawa ke penjara. Tidak harus semua permasalahan hukum pidana itu diselesaikan melalui proses polisi, jaksa, dan persidangan. Kalau misalnya penganiayaan itu polisi memandang bahwa tujuannya adalah untuk melakukan penangkapan tapi berlebihan sampai si pelakunya ini cedera, patah tulang, apakah kemudian masyarakat bisa dipertanggungjawabkan hukum pidana? Jawabannya bisa. Karena dia melakukan penganiayaan, main hakim sendiri. Tapi apakah harus diproses dalam hukum pidana? Dalam konteks dia harus dipolisikan, diproses dalam hukum pidana, masuk ke penuntutan dan persidangan? Jawabannya enggak. Gitu bangun. Jadi mungkin dalam hal kasus ini polisi melihat permasalahan ini diselesaikan di lapangan. Dalam konteks ini masyarakatnya dikasih tahu aja, next time jangan melakukan ini lagi karena memang ini adalah penganiayaan namanya. Meskipun tujuannya adalah untuk menangkap, tapi Anda berlebih-lebihan melakukan penangkapan dengan mengakibatkan cedera atau luka pada si pelaku gitu. Itu settled, artinya gini, itu dimungkinkan dalam hukum bahwa polisi melakukan mediasi dan melakukan upaya-upaya yang tidak
membawa itu ke ranah hukum itu dimungkinkan sebagai diskresi dari si polisi. Gitu Bangun. Oke, Mem. Makasih, Mem. Oke. Tadi sebelum Muti kayaknya ada yang mau bertanya, siapa ya? Rekan Faza Ardian, Mem. Izin bertanya, Mem. Oh ya, Faza. Jika pembelaan dirinya gitu, Mem, mengakibatkan si pelaku cacat gitu, Mem. Jadi bagaimana, Mem? Mengakibatkan dia cacat. Bahkan mati pun kalau misalnya si pelaku itu misalnya tadi suami yang karena melakukan pembelaan karena istrinya mau diperkosa. Terus dia memukul sampai si pelaku itu cacat. Memukul pelaku itu sampai dia mati. Meskipun sebenarnya dengan satu kali pukulan si pelaku itu sudah pingsan misalnya, atau dia sudah tidak berdaya, itu dia masuknya 49 ayat 1 kan. Tapi karena dia melakukan pemukulan sampai dia karena stres dalam kondisi gangguan jiwa karena dia melakukan pembelaan diri meski dianggap berlebihan sampai di si pelaku cacat dan bahkan mati, itu masuknya 49 ayat 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jadi menjawab pertanyaan rekan, panggilan kamu apa sih? Susah banget. Rekan. Rehan aja, Mem. Rehan. Ya elah, kenapa nggak Rehan aja sih namanya? Rehan, menjawab pertanyaan Rehan, apakah kalau misalnya akibatnya adalah si pelakunya itu mati atau pelakunya cacat, apakah kemudian dia bisa masuk pasal 49 ayat 2? Bisa, kalau misalnya memang dia melakukan itu karena goncangan jiwa yang hebat karena serangan yang atau ancaman yang didapatkan oleh si korban ini. Dia korban sebenarnya. Korban yang melakukan pembelaan terhadap dirinya kan, ataupun orang lain ataupun harta bendanya. Gitu. Jadi yang menjadi cacat kan si pelaku tindak pidana sebenarnya Rehan. Yang sebenarnya kalau dia nggak mati pun ya dia tetap akan dipidana juga kan. Gitu. Mungkin itu sudah menjawab Rehan? Sudah, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, thank you for the question. Muti. Mem, ini sebenarnya tadi masuk ke salah satu alasan pembenaran dan pemaaf, Mem. Mutia mau nanya satu kasus di mana ada kasus pemerkosaan terhadap anak, di mana tersangkanya ini hukumannya dikurangi karena mengaku dan diakui oleh jaksa bahwa ia berada dalam pengaruh alkohol, sehingga tidak sadar. Nah, ketika udah bebas, nggak taunya terbukti bahwa si pelaku ini tadi berbohong gitu, Mem. Kenapa bisa kecolongan gitu kalau si pelaku berbohong karena nggak taunya pas di saat dia melakukan pemerkosaan si pelaku tadi, si jaksa tadi tidak secara malah menabrak lari seorang saksi yang melihat si pelaku melakukan pemerkosaan tadi gitu, Mem. Jadi si jaksa dan si pelaku ini malah kerjasama akhirnya. Nah, ketika sudah bebas nanti, ketika sudah bebas itu, apakah si pelaku ini akan dilanjutkan kasusnya dengan kasus yang sama atau gimana, Mem? Ini kisah nyata apa kisah rekayasa ini? Perfilman, Mem. Anggap aja kisah nyata dulu, Mem, gitu. Anggap aja kisah nyata. Oke. Jadi ceritanya ini adalah si pelaku pemerkosaan. Dia melakukan pemerkosaan karena ada di bawah pengaruh alkohol. Terus si jaksanya ini dia menghentikan penuntutan si jaksanya. Jadi nggak dibawa ke persidangan. Dibawa, Mem. Kan dia udah di sidang gitu, Mem. Tapi hukumannya dikurangi gara-gara si jaksa mengakui bahwa si pelaku tadi berada dalam pengaruh alkohol, padahal sebenarnya enggak gitu, Mem. Berarti si jaksa ini dapat menerima suap gitu dari si pelaku. Kerjasama gitu, Mem. Kan si jaksa tadi di saat yang sama menabrak lari saksi yang ngelihat si tersangka tadi melakukan pemerkosaan gitu. Oh, jadi ada dua kasus nih. Jadi si jaksa melakukan tabrak lari terhadap saksi, kemudian dia diancam oleh si pelaku kalau nggak mau membantu kasusnya, dia akan dilaporkan gitu. Akhirnya si jaksanya membantu untuk membuat seolah-olah dia melakukan pemerkosaan karena di bawah pengaruh alkohol. Nah, iya, Mem. Yang ditanyakan adalah
apakah nanti ketika kan pas sudah bebas ternyata terbukti dia tidak dalam pengaruh alkohol gitu men. Harusnya kan hukumannya tidak dikurangi. Lalu apakah itu nanti akan ditindaklanjuti lagi oleh pengadilan atau bagaimana? Men? Untuk si pelaku pemerkosaannya. Iya, Mem. Ditemukan sebuah alat bukti baru terhadap sebuah perkara. Itu bisa diajukan PK namanya. Peninjauan kembali terhadap sebuah putusan. Jadi kalau kita novum namanya alat bukti baru, tapi biasanya yang mengajukan novum itu kan adalah si pelaku ya, si terpidana biasanya untuk meringankan putusannya. Dalam hal ini kalau memang ditemukan novum baru yang memberatkan terhadap sebuah perkara ya bisa aja diproses ulang untuk si pemerkosanya. Kalau diproses ulang hukuman yang udah dia jalani misalnya selama 10 tahun gitu, Mem. Kan dia sudah bebas, ketika sudah bebas itu dia ketahuan kalau dia berbohong sama jaksa itu. Apakah kemudian dikumulasikan dari putusan yang sudah dijalani gitu ya? Harusnya sih dikumulasikan karena kan dia sudah menjalani pidananya, dia sudah menjalani sebagian pidananya. Kalau ternyata ada perubahan terhadap putusannya, supposedly dia hanya menjalani sisa putusan yang belum dijalaninya saja. Jadi kalau misalnya ada perubahan terhadap putusan perkara sekian, maka yang akan dijalani adalah tergantung putusan hakimnya sih. Tergantung putusan hakim pada saat putusan kedua ya. Tapi saya tidak pernah mendengar sebuah kasus nyata nih ya, ada peninjauan ulang dalam sebuah perkara yang salah diputus. Itu saya belum pernah dengar. Kecuali yang mengajukan PK adalah si terpidana, biasanya untuk meringankan pidananya biasanya. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Unless kalau misalnya itu sebuah kisah nyata atau itu memang sebuah kasus, itu akan sangat menarik untuk diteliti sih kalau misalnya memang itu nyata. Tapi saya kalau menurut aturan hukumnya itu dimungkinkan. Kalau misalnya ada peninjauan kembali terhadap sebuah perkara yang salah diputus itu dimungkinkan. Melalui upaya hukum luar biasa namanya, peninjauan kembali langsung ke Mahkamah Agung. Itu Anda belajarnya izin bertanya, Mem. Hukum acara pidana. Oke, saya mau tadi ada lagi yang nanya nggak sih? Saya boleh lanjut dulu ya sedikit ke pasal-pasal berikutnya terkait dengan alasan pembenar dan pemaaf. Kita masuk ke pasal 50, menjalankan peraturan perundang-undangan. Menjalankan peraturan perundang-undangan ini diatur di pasal 50, masuknya dalam kelompok alasan pembenar. Jadi perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana atau alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya. Coba tolong dibacain pasal 50. Imelia Hermanda. Pasal 50, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Maksudnya apa itu email? Apabila bisa saya langsung kasih sebuah contoh, Mem, seperti polisi yang menembak mati mungkin teroris kata Mem tadi, ya itu kan karena dia melakukan perintah dari undang-undang, perintah jabatan, perintah undang-undang. Menurut undang-undang. Yeah. Ini sama kayak tadi polisi melakukan penembakan terhadap terorisme. Ini adalah alasan pembenar. Perbuatan itu memang sudah benar. Jadi menembak seorang pelaku tindak pidana oleh polisi itu adalah perintah undang-undang. Jadi dia tidak dipidana. Masuk pasal 50, masuk dalam kelompok alasan pembenar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya. Kita masuk ke pasal 51, sekalian email, pasal 51. Ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Oke. Jadi
Ya, jadi ya saya mau minta Anda jelaskan. Jadi misalnya apabila seorang ini dari perintah jabatan seperti perintah dari atasannya untuk melakukan misalnya seseorang yang dalam perintah jabatan itu tidak dapat dihukum, kecuali yang di ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana. Kecuali yang dari atasannya itu misalnya dia tidak berwenang. Kecuali jika yang diperintah dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Yang diperintah itu misalnya yang dari atasannya ini tuh dia tidak berwenang untuk dapat memberikan perintah tersebut. Nah, itu kemudian gimana sih? Kemudian dengan iktikat baik, kecuali jika yang diperintah dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi perintah jabatan tanpa wewenang itu tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintahin itu dia tidak mengetahui bahwa perintah tersebut itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Ya, seperti itu, Mem. Contoh. Contohnya seperti misalnya dari atasannya ini memberikan perintah untuk dapat mengulik data dari mengulik data individu lah gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya orang yang dari atas ini memang wewenang dari jabatan atau mungkin dari DPR atau dari pemerintah gitu kan, menyuruh untuk dapat melakukan suatu kebijakan gitu, itu tidak dapat dipidana, Mem. Apabila yang melakukannya itu misalnya yang seperti itu, Mem. Oke, kalau kita lihat ayat 1 masuk pada alasan pembenar. Pasal 51 ayat 1 ini masuk dalam alasan pembenar. Pasal 51 ayat 2 ini masuk dalam alasan pemaaf. Dalam hal pasal 51 ayat 1, seseorang yang menjalankan perintah jabatan, tadi misalnya, contohnya tadi apa? Bendahara deh, bendahara, dia mengeluarkan uang untuk membayar proyek pemerintah atas perintah dari bosnya. Dia keluarkan uang 1 miliar untuk membayar kontraktor A untuk pelunasan proyek membangun jalan tol Padang Pekanbaru misalnya. Maka pasal 51 ayat 1 itu adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Jadi tidak ada alasan perbuatan ini memang dibenarkan oleh hukum. Sedangkan pasal 51 ayat 2 ini termasuk dalam alasan pembenar. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana. Seseorang pejabat, entah karena dia sudah dipecat atau karena dia tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah, pada prinsipnya dia dapat dipidana. Kecuali jika yang diperintah, berarti tadi si bendahara, memandang dengan itikat baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang. Jadi kalau misalnya si bendahara ini berpikir bahwa mengeluarkan uang 1 miliar yang diperintahkan oleh bosnya itu memang adalah sebuah perintah yang legit, yang legal. Dan dia mengeluarkan dengan itikat baik sebagaimana dia adalah bendaharawan di kantor tersebut, dengan pandangan bahwa dia menjalankan perintah dari pejabat yang berwenang, yaitu bosnya, dan melaksanakannya itu dalam lingkup pekerjaannya. Karena dia bendahara memang kerjanya mengeluarkan uang, diperintahkan oleh bosnya mengeluarkan uang 1 miliar untuk membayar kontraktor A, maka dia keluarkan dengan itikat baik bahwa itu adalah perintah dari bosnya, maka yang dimaafkan kesalahannya adalah si bendaharawan. Sedangkan si bosnya yang tidak memiliki kewenangan, dia tetap dapat dipidana. Jadi dalam hal ini,
Pasal 51 ayat 1, seseorang yang menjalankan perintah jabatan, perintah karena jabatan yang dimilikinya, maka dia dianggap sebagai alasan yang benar untuk melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada pidana dalam hal itu, disebut dengan alasan pembenar. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sedangkan seseorang yang mengira bahwa perintah itu adalah perintah yang sah, dengan itikat baik dan dalam lingkup pekerjaannya, maka itu dinyatakan sebagai alasan pemaaf karena kesalahannya dimaafkan meskipun itu tetap adalah tindak pidana. Oke, jadi pasal 51 juga terbagi dua. Pasal 51 ayat 1 masuk dalam alasan pembenar, pasal 51 ayat 2 masuk dalam alasan pemaaf. Sekarang kita lihat ada beberapa alasan-alasan penghapus di luar undang-undang. Kalau tadi di pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50, itu adalah alasan-alasan yang ada di dalam undang-undang. Ada juga beberapa alasan-alasan yang di luar undang-undang, yaitu hak dari guru, orang tua untuk menertibkan anak-anak didiknya. Jadi misalnya kalau guru itu melakukan pemukulan terhadap anaknya itu bisa dimaafkan. Kemudian hak yang timbul dari pekerjaan seseorang, dokter, bidan, jadi dia boleh misalnya dia melakukan cabut gigi kan sakit, itu pada prinsipnya itu adalah hak karena pekerjaannya melakukan penganiayaan terhadap orang. Kita nggak menyebutnya penganiayaan sih, tapi menimbulkan sakit pada orang lain. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan, misalnya consent of the victim itu, ya udah kamu kalau memang perlu uang ambil aja itu di dompet saya. Itu nggak masuk dalam pencurian karena sudah diizinkan oleh si pemiliknya. Mewakili urusan orang lain, tidak adanya sifat melawan hukum, dan tidak adanya kesalahan sama sekali atau afas. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalau tadi itu adalah alasan pertanggungjawaban pidana, yang berarti seseorang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, kita masuk kepada alasan penghapus penuntutan. Alasan penghapus penuntutan ini adalah berarti proses hukum acaranya dihentikan. Berarti proses penyidikannya dihentikan, proses penuntutannya dihentikan, proses persidangannya dihentikan. Kalau pertama, ketentuan dalam pasal 2 sampai pasal 8 yang berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya KUHP. Jadi terkait dengan asas legalitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, universalitas, teritorial, dan segala macam. Yang kedua, tidak adanya aduan pada delik aduan. Kalau misalnya dia ada delik aduan, misalnya perzinahan, yang seharusnya diadukan oleh suami atau istri pasangan yang sah, ternyata tidak ada delik aduannya, tidak ada aduannya, maka prosesnya bisa langsung dihentikan, baik dalam tahap penyidikan, baik dalam tahap penuntutan, ataupun dalam tahap persidangan. Yang ketiga, nebis in idem, pasal 76. Tolong dibacain pasal 76. Hanifah. Pasal 76, nebis in idem. Iya, Mem. KUHP nih, Mem. Ya iyalah, Neng. Bentar, aku punya nggak sih aku? Bentar, Mem. Ini 76 nih. Mana nih? Yang ayat satunya aja. Nggak keluar, Mem. Yang lain kelihatan nggak? Nggak keluar. Anunya, Mem. Oh, bentar deh. Pasal 76. Siva aja, Siva. Udah nih, Mem. Udah keluar, Mem. Pasal 1 aja, Mem. Iya, ayat 1, Neng. Oh, ayat 1 maksudnya. Pasal 76 ayat 1 berbunyi, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi. Orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia termaksud juga hakim-hakim pengadilan swaperaja dan adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya maksudnya itu mungkin hakim ini nggak boleh memutuskan
hakim ini nggak boleh memutuskan orang dituntut 2 kali karena perbuatan yang sama. Gimana ya, Mem? Itu juga takut salah tafsir, Mem. Ya, dicoba aja. Jangan lihat mah. Kecuali dalam putusan hakim. Ini aja nih statementnya ini, orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Bagian statement yang itu aja coba ditafsirkan. Orang enggak. Kan ini orang kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi. Pasal 76 ayat 1 ini kan mengatakan bahwa tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Berarti maksudnya tuh perbuatan yang sudah dilakukan si terpidana tuh misalnya adalah sama-sama pembunuhan, tetapi itu tuh merupakan 2 peristiwa yang berbeda, maka terpidana dapat dituntut oleh peristiwa pembunuhan yang lainnya. Misalnya kayak peristiwa pembunuhan gitu, Mem. Itu nggak sih, Mem? Iya. Orang itu nggak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Jadi artinya di sini, misalnya Hanifah melakukan pembunuhan terhadap Iwan. Kemudian sudah diproses di dalam persidangan di Padang. Sudah menjadi tetap dinyatakan Hanifah bersalah melakukan pembunuhan, melanggar pasal 338 KUHP, dipidana dengan pidana 5 tahun penjara misalnya. Berarti dan putusan itu sudah menjadi tetap. Kapan putusan menjadi tetap? Kalau sudah sampai final. Nah, ketika putusan itu sudah tetap, Hanifah nggak bisa lagi diproses di persidangan di Bukit Tinggi misalnya untuk kasus pembunuhan yang Hanifah lakukan terhadap Iwan. Namanya nebis in idem. Nebis in idem itu artinya terjadi pengulangan proses hukum pidana terhadap orang yang sama dengan perkara yang sama yang sudah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jadi dalam hukum pidana Indonesia, nebis in idem itu adalah salah satu alasan kenapa sebuah proses hukum itu dihentikan. Karena dia sudah diproses di persidangan yang lain, sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Artinya tidak bisa lagi diproses di persidangan yang lain untuk orang yang sama dan kasus yang sama. Kalau itu terjadi namanya nebis in idem, tidak diperbolehkan oleh hukum. Jadi pertama karena tidak ada aduan untuk delik aduan. Yang kedua karena kasus itu sudah pernah disidang di perkara yang lain, dalam persidangan yang lain untuk orang yang sama dan kasus yang sama, itu maka proses hukum acara pidananya dihentikan. Yang ketiga, matinya terdakwa. Pasal 44, kalau terdakwa mati, maka proses hukumnya secara otomatis dihentikan. Jadi kasus korupsi, mau kasus pembunuhan, pemerkosaan, ya kalau pelakunya sudah mati, mau diapakan lagi ya? Berhenti kasusnya, tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya pasal terkait daluarsa, pasal 78. Coba Siva, pasal 78, Siva. Baik, Bu. Pasal 78 ayat 1, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa 1 mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. Yang kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Yang ketiga, poin ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Pada poin keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Pada ayat kedua, bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi 1/3. Oke, jadi ini terkait dengan daluarsa, di mana sebuah perkara itu tidak berlaku seumur hidup, artinya ada kadaluarsanya, teriaring namanya.
Jadi kalau kita makanan kan ada daluarsa itu expired date-nya. Sama kayak gitu tindak pidana pun ada expired date-nya. Dikelompokkan berdasarkan ancaman pidananya, di mana untuk pelanggaran kejahatan terkait dengan percetakan setelah 1 tahun, maka dia daluarsa. Kalau misalnya ancaman pidananya adalah di bawah 3 tahun, maka daluarsanya adalah 6 tahun. Kalau ancaman pidananya di atas 3 tahun, maka daluarsanya adalah 12 tahun. Kalau ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, maka daluarsanya adalah 18 tahun. Ketika misalnya sebuah perkara itu telah daluarsa, maka proses hukumnya akan otomatis dihentikan. Jadi ini bicara bukan tentang pertanggungjawaban, tapi terkait dengan hukum acara pidana. Seseorang itu bisa dihentikan proses hukum acara pidananya pertama kalau misalnya tidak ada kewenangan atau jurisdiksi dari negara Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia adalah delik aduan dan tidak ada aduan dari pihak yang ditentukan. Yang ketiga, kalau perkara itu nebis in idem, sudah diputus untuk orang yang sama dan perkara yang sama di sebuah pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang keempat, kalau terdakwanya mati, maka pada prinsipnya hukum acara pidananya dihentikan dalam level manapun. Yang kelima, daluarsa. Perkara itu telah daluarsa. Tadi tergantung pada ancaman pidana masing-masing dari perkara tersebut. Baik, pertanggungjawaban pidana kita selesaikan sampai di sini. Minggu depan kita membahas pidana dan pemidanaan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertanggungjawaban pidana? Insyaallah cukup, Mem. Cukup ya? Cukup, baik. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Mem, boleh minta PPT-nya, Mem? Ya, insya Allah nanti dikasih ya, Riyad ya. Baik, Mem. Oke, nanti saya Absen, Mem. share di island. Kenapa, Rehan? Absen, Mem. Absen. Rehan, kamu tadi telat masuk jam berapa? Tadi karena mati lampu, Mem, jadi nyari jaringan susah, Mem. Oke, kamu di mana tinggalnya? Di Pasaman Barat, Mem. Ujung Adik. Di mana? Pasaman Barat, Mem. Pasaman Barat. Ya. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita lakukan amal ibadah bagi kita dan selamat berbuka puasa buat teman-teman yang berpuasa hari ini. Semoga pahala kita berlipat ganda dengan mewakafkan waktu kita untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem.